Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Jadi, salam itu doa ya. Semoga selamat, salam, warahmah, dan semoga kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Jadi doa Amin. bisa diaminkan. Mudah-mudahan hari ini sukses ya. Hari ini sehat walafiat. Kita bisa lanjut kuliah kita. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi ini model apa namanya? Classroom. Kalau kita buka Classroom, klik linknya akan muncul seperti ini. Ini muncul yang update, yang barusan diupdate. Untuk melihat isinya, bisa klik tugas kelas. Muncul video perkuliahan. Ini yang saya isi materi, saya rekam, kemudian saya upload di sini. Kemudian ada absen. Nah, ini kelas B, silakan absennya. Temuan kedua. Samping saya absen juga di sini. Excel juga absen di Classroom. Nah, kelas A absennya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran, ini untuk perbaikan, apakah mengajar saya ada baik dan buruk, mengusulkan apa saja saran-saran perbaikan ya bisa dievaluasi pembelajaran. Kemudian materi kuliah kita. Kemudian di sini tidak ada materinya. Saya juga tambahkan tentang kisah peran Nabi ya untuk menambah pembentukan karakter ya, samping mengetahui ilmu teknik juga mengetahui memiliki akhlak yang baik mudah-mudahan. Ada dua bacaan e-book ini bisa diklik muncul. Bisa diklik dengan klik muncul e-booknya. Kemudian ada juga di bawahnya lagi ujian untuk UTS nanti ada soalnya di sini nanti. Soalnya di sini UTS UAS. Kemudian ini kelas sebelumnya. Sekarang kita masuk perkuliahan kedua ya kelas B. Nah, di sini ada soal tugas. Nah, setiap materi ada tugasnya. Jadi tinggal klik, nah, Anda bisa isi di sini. Email, nama, NPM kelas. Kemudian isikan. Yang mana jawabannya ada di materi. Tidak perlu susah-susah cari. Bisa juga cari di tempat internet yang lain. Atau buku-buku. Atau apa saja sumber bacaan. Namun jawabannya sudah ada di materi. Fase sejarah perkerasan, sudah ada. Apa itu kronologi jalan. Nah, itu ada jawabannya. Semuanya ini. Untuk contoh soal ini, ada soal. Sudah ada jawabannya singkat itu. Sampai materi akhlak juga ya. Hikmah dari kisah para nabi. Jawabannya bisa kita lihat di materi. Sekarang kita masuk materi. Kebetulan bagus jaringan. Kita lanjut pembahasan materi pertama. Dan perkuliahan kedua ini tentang perkerasan berjalan. Ya. Di mana di sini dibahas ada 3 tahapan sejarah dalam perkerasan jalan. Yang pertama, yang mana saat itu belum mengenal hewan alat sebagai alat angkutan. Ya, tentunya yang hidup pertama di dunia ini Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya. Ya, saat itu belum mengenal alat angkut kendaraan hewan. Jadi mereka berjalan menggunakan kaki. Dalam sejarah itu disebutkan tingginya luar biasa. Beberapa meter. Tinggi seperti kelapa. Mungkin lebih tinggi lagi dari pohon kelapa. Besar-besar. Jadi mereka berjalan satu langkah saja sudah berapa meter, 50 meter. Jadi itulah awalnya manusia hidup di mana alat angkutannya belum mengenal hewan-hewan digunakan sebagai alat angkutan. Kemudian setelah itu yang hewan digunakan sebagai alat angkut. Jadi kita lihat di kampung-kampung ada sapi dijadikan sebagai alat penarik alat angkut. Dan kuda juga, kalau kota-kota besar itu ada bendi, dan seterusnya. Jadi hewan digunakan oleh angkut.
termasuk kalau di Arab itu unta. Manusianya di atasnya. Ini manusia sudah kenal ada jalan ya, ada jalan konstruksi jalan. Kemudian yang terakhir itu sudah mengenal kendaraan menggunakan roda. Nah, ini sejarah perkerasan di mana manusia belum mengenal hewan sebagai alat angkut, kemudian mengenal hewan sebagai alat angkutan dan mengenal kendaraan beroda. Sampai sekarang sudah menggunakan mesin, sepeda motor, mobil, itu sudah di zaman sekarang. Kemudian materi berikutnya tentang konstruksi, di mana jalan tanah, yaitu jalan yang bahan perkerasannya tanah. Ada beberapa jenis jalannya. Di sini yang pertama jalan tanah. Jadi tanah diratakan, ada negali yang gunung, dijadikan jalan. Jadi bisa becek kalau hujan. Itulah yang terjadi sekarang masih ada di kampung-kampung, jalan seperti ini. Galian, timbunan. Yang kedua jalan kerikil. Jalannya sudah dipasang batu kerikil. Hanya 4-6 cm. Jalan batu pecah. Sama dengan batu. Ini misalnya ukuran 6/7. Pasir juga di atas supaya rata. Kalau batu saja, ya bergelombang. Kemudian ada jalan sistem telport. Nah ini sudah pasir aspal. Ada susunannya ini pasir uruk, batu kali 15-20, batu kali 5/7, pasir aspal. Lapisan os. Ada juga sistem macadam. Batu pecah di susun-susun. Ada juga jalan penetrasi. Nah ini. Di pasir uruk, kemudian batu pecah 15/20. Ini. Di atasnya lapisan lagi 3/5, batunya 2/3 batunya. Batu pasir lagi. Ada juga jalan butas. Ini jenis konstruksi perkerasannya, perkerasan jalan. Ini menggunakan aspal beton, jalan butas. Pasir uruk juga, tanah subgrade, tanah dasar, kemudian batu 15/20, batu pecah, dan aspal beton. Disebut jalan butas. Ada juga jalan aspal beton. Nah ini, aspal beton, ya, mirip dengan jalan butas. Dan pasir uruk, batu pecah 15/20, di atasnya 5/7, aspal lama, aspal beton. Nah, pembuatan jalan itu ada jalan sudah ada di perkerasan, dibuat jalan baru yang baru dibuat, dan ada juga yang peningkatan jalan. Sudah ada jalannya, tapi ditingkatkan lagi. Untuk konstruksi banyak dipakai ini tahap apa? Tebal ya, tebal perkerasan jalan itu ada badan jalannya, ada subbase, course, lapisan pondasi, base course, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, itu susunannya dari tanah dasar itu. Kemudian ada lapisan pondasi atas, kemudian ya aspal. Apakah aspal beton dengan pengikat semen atau aspal menggunakan pengikatnya aspal, perkerasan aspal. Ya. Nah, untuk pekerjaan yang kita kerjakan ada konstruksi, resurface, overlay. Ini merupakan jawaban. Ada di soal ya. Ini jawabannya. Ada 3 pekerjaan, ada konstruksi, resurface, overlay. Nah, konstruksi itu ya, ini. Membuat konstruksi yang dikehendaki. Kalau resurface yang berarti kembali. Di sini maksudnya pekerjaan penambahan subbase saja. Lebar dan tebalnya. Di pondasi, lapisan pondasi, resurface. Ini permukaan, di dekat permukaan. Overlay ini tambahan. Jadi menambah lapisan aspal. Sudah ada, rusak, dilakukan penambahan lapisan aspal.
Jadi dari nama ditambah overlay namanya. Nah, dalam ilmu konstruksi jalan itu ada 3 yang dipelajari. Bagaimana kita menghitung tebal perkerasannya, tebal, kemudian konstruksinya, perkerasan itu sendiri, dan perencanaan geometrik. Perencanaan geometrik ini membuat jalan. Bagaimana membuat tikungan, itu ada ilmunya. Jalan naik dan turun, kalian timbunan, nah itu geometrik jalan. Konstruksi perkerasan, ada lentur, ada kaku, ada komposit. Nah, di samping tebalnya perkerasan. Kemudian perkembangan cara perhitungan tebal perkerasan itu ada yang titik beratkan pada pengalaman di lapangan, ada yang titik beratkan teori dan analisa, kemudian ada yang kembangkan lagi rumus-rumus dengan melakukan percobaan-percobaan intensif di laboratorium. Ini temukanlah rumus baru. Ini contoh-contoh rumus empiris. Ya. Mengetahui tebal perkerasan, ini ada rumus K1 kali P. Kelas jalan dikali dengan koefisien. Ini sudah ada tabelnya, kelas jalannya sekian, koefisien sekian. Tinggal dikali. Menggunakan kelas jalan berapa, tebal nilai koefisien berapa, nah, dapat didapatkan. Misalnya kelas jalan 1, berapa tebal perkerasan jalan. Nah, kelas jalan 1 sudah jelas 7 ton. 7 ton dikali dengan koefisiennya, misalnya tanah pasir menggunakan tanah yang baik ya, tanah pasir tanah baik, kali 5. 5 kali 7, 7 kali 5, 35 cm. Itulah ketinggiannya. Ada rumus lainnya lagi. Kan tabel bisa dihitung lah, sama. Rumus-rumusnya. Ini CBR. Kalau praktek nanti diuji coba di laboratorium. Ini kalau bagusnya ini segera praktek ya. Semester berapa sudah ini? Kalau lambat praktek, banyak tugas, ada tugas besar, ada KKN, ada KP, nah, jadi susah mengerjakan. Ini praktek-prakteknya harusnya semester berapa? 4 lah. 4 supaya tidak banyak kegiatan. Ada KKN, ada KP, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh soal, bisa dilihat contoh soal ini ada tugasnya itu. Sudah ada contohnya, tinggal Anda kerjakan dengan rumus yang sudah ada. Ini sudah ada rumus-rumusnya. Masih menghitung tebal perkerasan, ini rumus-rumusnya. Ini berbeda-beda tergantung daripada yang digunakan. Yang mana yang digunakan. Ini contoh bond method. Ada analisis dengan bahan pengikat, namanya bond method. Rumusnya sudah ada ini, hanya ini didapatkan dari analisa yang intensif laboratorium. Nah, ini bisa digunakan dalam menghitung ya, lapisan. Ada D1, D2, D3. Ini lapisan perkerasan itu ada surface yang paling atas, lapisan permukaan, ada base, lapisan pondasi, kemudian di bawahnya lapisan pondasi bawah, subbase. Jadi 3. Jadi dari subgrade lapis ada tanah dasarnya, di atasnya D3, lapisan pondasi bawah, subbase, kemudian di atas lagi D2, lapisan pondasi atas, base, dan di atas lagi surface D1. Ini sudah ada rumusnya. Mencari H tinggal tambah-tambah saja ini kombinasinya. Dapatkanlah tinggi, ya. Tinggi perkerasan itu berapa senti. Nah, ini lagi rumus yang berbeda. Nah, silahkan menggunakan yang mana. Untuk itu perlu dikerjakannya tugas-tugas, termasuk tugas besar, sehingga bisa dilihat mana yang akan digunakan dalam menghitung. Dalam hal ini menghitung H, ya, tinggi, tebal perkerasannya, tinggi atau tebal perkerasannya dari subgrade tanah dasar sampai ke atas lapisan permukaan. Nah, untuk jenis-jenis perkerasan ada 3. Perkerasan lentur atau flexible pavement. Rigid pavement ini kaku. Nah, kalau perkerasan lentur itu bahan pengikatnya aspal seperti yang di log ini,
rata-rata flexible pavement, perkerasan flexible pavement itu perkerasan lentur. Rigid pavement itu perkerasan kaku, dia bahan pengikatnya semen. Kalau komposit gabungan, nah, biasanya flexible pavement di bawah, kemudian di atasnya rigid pavement. Ya. Rigid pavement di bawah biasanya perkerasan kaku beton, kemudian di atasnya lagi ditambah lagi dengan flexible pavement. Jadi aspal itu kami lebih halus. Composite pavement. Ini flexible pavement ada di sini. Jadi aspal bahan pengikatnya. Jadi ini tebal perkerasannya. Ini half. Dari subgrade tanah dasar ada lapisan pondasi bawah, subbase, coarse, lapisan, subbase pondasi bawah, base coarse, ini lapisan pondasi atas, surface, nah ini lapisan permukaan, coarse lapisan. Ini namanya perkerasan lentur atau flexible pavement. Jadi ada rumusnya ini mencari tebal masing-masing. Berapa tebal surface, berapa tebal base coarse, dan berapa tebal subbase coarse. Nah ini semua sudah ada rumusnya. Kemudian rigid pavement, perkerasan kaku, bahan pengikatnya adalah semen, ya, besi. Tebal betonnya adalah lapisan fondasi dan tanah dasar. Langsung. Ketiga, komposit, perkerasan komposit. Ini kalau kita lihat di bawahnya rigid pavement, perkerasan kaku, beton ini tingkatnya, kemudian di atasnya fleksibel pavement, lapisan lentur ya, perkerasan lentur. Tingkatannya aspal. Ini beton, ya, semen, ini aspal di atasnya. Untuk perencanaan perkerasan ada dua, structure pavement, desain menentukan tebalnya, ya, kemudian paving mixture desain menentukan jenis dan kualitas bahan yang digunakan. Perlu dilihat ya, tebal perkerasan dan juga kualitas. Nah, ini bahan-bahannya. Aspal, ini jenis-jenis aspalnya. Ada aspal keras, AC, dan beberapa jenis aspal ya. Dasar atau umum aspalnya ini ada protein aspal tidak nilai 2%, tidak mengandung air, tidak berbusa jika dipanaskan di atas 175 derajat Celcius. Dia berasal dari minyak bumi, yaitu aspalnya dari minyak bumi. Ini ada aspal cair, macam-macamnya. Kemudian setelah itu batu pecah agregat yang digunakan dalam perencanaan perkerasan. Beberapa ukuran ya. Lolos jaringan 1/4, ada nomor 8, dan seterusnya. Nomor-nomornya. Nah ini bisa kita lihat jaringannya. Ya, nomor 4, nomor 200. Di sini bisa kita lihat agregat kasar dan agregat valid. Batu atau semen, batu atau pasir. Agregat kasar ini di atas nomor 4. Jadi nomor 4 ini di atas ini. Dan tidak lolos berarti agregat kasar. Yang lolos nomor 4 berarti agregat halus, ini pasir. Lanau Lampung. Batu agregat. Ini contoh-contoh. Nah, jenis agregat ABC. Ini. Gradasinya berbeda, ukuran butirannya berbeda. Sudah dapat angkanya. Gradasi A, gradasi B, gradasi A dan B. Ini seringan 3 fraksi. Lolos saringannya. Data-data. Setelah disaring, lolos dibuat tabel.
Ini hasil dari laboratorium. Angka ini hasil dari disaring dari agregat. Untuk mendapatkan datanya ini dari laboratorium. Harus ada alat yang nyari. Ini ada contoh lagi soal menentukan tabel perkerasan ini. Ini data-datanya ada, data kendaraan ada, LHR juga ada, CBR, data CBR ada ini. Bahan berkerasannya, asbeton, batu pecah, sirkuit. Diselesaikan lah. Sudah ada jawabannya juga. Lahir 10 tahun dan 15 tahun. Begitu. Dapatkanlah LEP. Ya, bagaimana? Ini hasil perhitungannya. Untuk 10 tahun perencanaan, ini 695. Sudah menghitung 15 tahun, ini ada 1156. Ini hasil perhitungan. Tinggal hitung. Untuk lebih paham, tinggal pakai kalkulator. Ini pakai kalkulator dihitung. Bisa juga masukkan di Excel, nah, tinggal ganti angka-angkanya. Jadilah. Mudah sekali diselesaikan kalau sudah masuk di Excel. Tinggal ganti angkanya saja, otomatis semua datanya berubah. Hasilnya sudah langsung muncul. Jadi kemudian dari situ ditetapkanlah tabel perkerasan dari hasil perhitungan di atas tadi. Untuk 10 tahun perencanaan ini 17,5. Kalau direncanakan 15 tahun rusak perkerasan, maka tebalnya harus 20 cm. Kalau 17,5 cm dia rusak 10 tahun. Jangka 10 tahun dia rusak. Target kan sudah bisa tahan 10 tahun. Jadi itulah kesimpulannya. Ini perencanaan konstruksi bertahap. Nah, ini kita membahas soal-soal ini. Contoh-contoh ini. Nah, dengan data-data ada ini menentukan tebal perkerasan. Jadi kuliah kita ini menentukan tebal perkerasan. Sudah ada data kendaraan LHR sama dengan tadi datanya. Ini menggunakan perkerasan Laston, itu pecah dan safety. Jadi ini perhitungannya LHR, angka ekivalen dihitung, menghitung LP, hitung LEA, 5 tahun dan 10 tahun kali ini. Nah. Dan sini dihitung dari perhitungan dapatkan ya. Untuk 5 tahun ini batu pecah kelas A 20 cm, sirtus 10 cm. Kalau 10 tahun dirancang perkerasannya, nah ini batu pecahnya harus 20 cm, 10 cm sama. Ternyata 5 tahun dan 10 tahun perhitungannya sama. 20 cm dan 10 cm. Tebal. Ini lapis tambah offset. Ini kalau jalan lama dilapis, nah ini perhitungannya contohnya ini. Menghitung tebal lapisan tambah apa? Nah, di sini tidak ada contohnya perhitungan ya. Ternyatanya LHR untuk 5 tahun dan 15 tahun. Penyelesaian, nah ini sudah ada di sini. Ini bisa dihitung kalkulator, menggunakan kalkulator, dan yang didapatkanlah LEP, LEA, LET 5 tahun 15 tahun, LER 5 tahun 15 tahun, ITP, ya. Setelah didapatkan ITP, maka OR didapatkan 5 tahun dan 15 tahun. Nah, muncullah. D1 tebalnya 3 cm. Dibulatkanlah 3 cm. Aspalnya. Untuk 5 tahun, 15 tahun, 7,5 cm. Tebal buton, aspalnya. Lapisan. Nah, berikutnya nilai kondisi perkerasan jalan. Nah, ini lapis permukaan, surface. Ini bagaimana kalau tidak ada retak, tidak ada kerusakan.
Kalau ada kerusakan halus, kerusakan retak sedang, retak banyak, nah, ini sudah ada persentasenya. Kalau retak banyak itu tidak stabil. Lapisan fondasi, hmm, dilihat dari sisi kerusakannya ini. Berapa persen, indeks plastisitas. Ini kalau dihitung menggunakan bina marga, itu ada cara perhitungan kerusakan jalan. Atau PCI ada cara perhitungan kerusakan jalan. Ini sudah ada di penelitian-penelitian yang dilakukan, termasuk mahasiswa teknik, Fakultas Teknik Sipil, ini Muluk sudah meneliti. Dan bersama saya juga sudah di-publish di jurnal tentang kerusakan jalan. Lapis fondasi bawah, pada lapisan-lapisannya, surface lapisan atas, lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah. Itu untuk perkerasan lentur dengan aspal sebagai peningkat. Ini data-data yang digunakan untuk menghitung angka ekivalen. Materinya sampai di sini. Ini tentang tebal ya, materinya hitung tebal perkerasan. Ya. Kemudian saya akhiri dengan materi apa namanya, tentang karakter ya, akhlak. Kemudian kita berilmu pengetahuan dan juga berakhlak. Di sini kita akan ambil kisah dari Nabi Musa alaihissalam, bagaimana karakter yang kita harus ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kita diarahkan untuk menjadi mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Di samping berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, terampil juga. Yang merah ini berakhlak mulia. Ya, kompeten, cinta Indonesia, Pancasila. Nah, ini perlu diadakan. Makanya materi saya di samping membentuk teknokrat, ahli teknik juga memiliki karakter ya, punya adab-adab, punya akhlak yang baik. Pendidikan ini generasi emas yang diharapkan ibu, siswa punya peran. Silakan dibaca ini. Soalnya waktunya tinggal sedikit. Kita harus punya kemampuannya sebagai mahasiswa. Sehingga ketika selesai kuliah maupun saya ilmu teknik, punya karakter, bisa menjadi pemimpin masyarakat, komunikasi dengan masyarakat, bisa menjadi teladan ya di masyarakat. Jadi inspirasi bagi mereka untuk perubahan. Yang mana kondisi masyarakat ini sedang tidak baik. Jadi perlu ada perubahan dan diharapkan itu dari mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu lulusan perguruan tinggi harus memiliki unsur sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral ya, etika, kepribadian yang baik, mampu bekerja sama, berperan sebagai negara, menghargai keanekaragaman, yang tinggi penegakan hukum, nah ini harusnya dimiliki lulusan perguruan tinggi. Begitu bisa belajar di organisasi mahasiswa, Ormawa, ya, yang mewadahi kegiatan mahasiswa, baik kegiatan kokurikuler maupun non-kokurikuler. Bisa aktif nanti himpunan, BEM, lembaga dakwah, atau lembaga UKM. Dan sekarang kita coba ambil kisah, hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang nabi dan rasul, salah satu dari ulul azmi. Rasul ulul azmi 5 orang. Nimim disingkat Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan Nabi Musa alaihissalam ini salah satu yang diturunkan kitab. Dia hidup di zaman Fir'aun yang jahat dan kejam. Dia disebut kalimullah karena berbicara dengan Allah, kalimat.
langsung berbicara dengan Allah Ta'ala di Bukit Tua. Nah, kitab yang diturunkannya disebut Taurat, kitab Taurat. Karena pedoman menyembah Allah yang esa. Di antara mujizat Nabi Musa itu, nah, mampu mengubah tongkatnya jadi ular, mampu membelah lautan. Nah, ini mujizat Nabi Musa. Suatu saat Firaun ini yang kejam memimpi, ya lalu panggil tukang sihirnya dan dia tanyakan apa arti mimpinya. Dia menyatakan bahwasanya dia mimpi ada api yang menyala berkobar besar dari Baitul Maqdis dan membakar rumah, mengalahkan kaum Kipti, jadi kaumnya yang memimpin Mesir saat itu. Lalu tukang sihirnya Firaun menjawab bahwasanya nanti akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel dan itu yang akan menghancurkan kerajaan Mesir yang dia pimpin. Nah, akhirnya kemudian dia putuskan setiap anak kecil yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Ini menyebabkan Allah SWT mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, Yarikha, supaya menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Nah, kemudian Allah menjaga Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa ditemukan oleh Asia, istri Firaun, dan dia sangat senang karena tidak punya anak dan minta Firaun untuk mengizinkan mengasuhnya. Akhirnya dia diizinkan. Tentunya seorang ibu merasa kesepian, kehilangan. Dan ibunya terus berdoa agar dipertemukan kembali dengan bayinya. Seorang ibu selalu perhatikan anaknya. Kepada saudara perempuan Musa, Musa punya kakak. Ibunya berkata, coba cari ini adikmu. Mungkin dia ada di ujung sana, di daerah, di kampung, di ujung dari Sungai Nil. Dicari di mana-mana. Adikmu berada di mana. Jadi ibu selalu memikirkannya. Dan ketika Asia mendapatkannya, Nabi Musa dan mengasuhnya, tidak ada seorang pun yang bisa menyusuinya. Jadi Nabi Musa ini menangis terus, tidak ada yang menyusuinya. Nah, kebetulan kakaknya Nabi Musa datang, kemudian dia sampaikan, dia tunjukkan, bahwasanya ada yang bisa mengasuhnya, tentunya ibunya sendiri. Lalu Asia meminta Ayarikha untuk mengasuh Musa alaihissalam. Ibunya kembali bertemu dengan anaknya. Dan Ayarikha, ibu Musa tidak berhenti mengucapkan syukur. Nah, inilah kisah yang kita bisa ambil hikmahnya, di mana diharapkan mahasiswa bisa taat dan patuh pada orang tuanya, khususnya ibunya yang mengandungnya 9 bulan ya, merawatnya, dikencingi lagi yang sekecil, diberaki orang tua, diuruskan itu, biar taiknya. Jadi harus patuh, mahasiswa harus patuh, taat pada orang tua, terutama ibu. Kemudian mahasiswa harus menyayangi saudaranya, baik kakak ataupun adik. Nah, bukan mau kalah ya dengan saudara, tapi berteman baik. Kemudian mahasiswa mengingatkan teman yang berbuat keburukan dengan lembut dan santun. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya kira demikian materi kita pada kesempatan ini. Ada yang belum di absen ini? Ada Pak, ada Pak. Berapa Saya Alfianto? Pak. NPM 54 Pak. 34. 34. 58 Pak, 58 Pak. 52 Pak. 51 Pak. 52 sudah. 44 Pak. NPM 54 Pak.